Shalom sahabat Warriors, jumpa kembali dengan kami di sini. Ada saya Reinhard Yeskel, ada Om Fahrul Faroji. Halo, Halo Om, halo. apa kabar? Salam sehat. Baik, salam sehat. Sehat-sehat? Sehat dong. Luar Eh, biasa. udah siap ya diskusi ya hari ini ya. Oke. Halo, ada juga di situ ada Mas Bimo di bawah. Halo Om Bimo. Oi, pagi, siang, Pagi. sore, malam. Sehat Om Bimo. Puji Tuhan sehat, haleluya. Puji Tuhan, itu keren banget sih belangkonya tuh. Apa ya? Itu endorse tuh. Oh, Itu endorse tuh. Oceng. Ya, jadi teman-teman kita hari ini sedikit mau membahas tentang yang namanya berbohong. Nah, kita bakal lihat nih, apa sih berbohong itu seperti apa? Berbohong kecil, berbohong besar, apakah sama? Apakah dosanya lebih kecil, apakah dosanya lebih besar? Kita akan lihat nanti gitu ya. Kalau Om Bimo, Om Bimo dulu kali ya. Jadi kan bohong itu kan mungkin ada yang bohong. Kalau kita yang lihat ya, kalau secara mata kita nih, kita kan lihat ada bohong yang kecil, ada bohong yang besar gitu kan. Kayak contohnya misalkan, oh iya, gue masih di jalan nih, nggak taunya masih di rumah. Itu kan kayak bohong-bohong kecil kan. Nah, tapi ada juga bohong yang memang sudah direncanakan, bohong-bohong yang besar. Sebenarnya menurut Om Bimo tuh ada nggak sih bohong kecil, bohong besar? Ini dulu, waktu gue awal bertobat itu ya, yang gue lepas dari narkoba, terus ada seminar nih, yang bawain pendeta yang mendoakan saya waktu itu. Terus saya nanya sama dia gitu, Pak, saya dosa besar sudah saya lepaskan, misalnya zina, cabul, narkoba gitu ya. Terus tapi ada dosa kecil yang saya belum bisa lepaskan karena saya belum bisa melepaskan rokok. Terus jawaban dia itu menohok saya. Dia bilang gini, tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Dosa tetap dosa. Ya, kalau saya tarik sekarang ke sini, Alkitab juga berkata kan, janganlah kau berdusta, gitu kan ya. Bahkan Imamat ke berapa ya? Ke 18 bilang ngomong, 19 ngomong gini, saudara. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada samanya. Jadi jelas peraturan di Alkitab, apalagi PL kan Imamat apalagi ya tentang peraturan-peraturan yang kita harus lakukan gitu kan ya. Terus Imam ngomong ini, janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta, ya kan? Berarti ada dipisahkan antara bohong dan dusta, gitu. Nah, kalau kamu tadi berbicara, Om bisa nggak bohong kecil, bohong besar gitu kan? Bagi saya tetap bohong, dusta itu tetap punya muatan sama gitu. Karena kita ngomong jangan kamu berbohong, jangan kamu berdusta. Itu jelas bahwa kalau berbohong itu sudah himbauan di Alkitab dari firman Tuhan, kita nggak boleh melakukan itu semua gitu loh. Nah bagi gue sih gitu sih Ren. Jadi nggak ada namanya dosa besar, nggak ada dosa kecil, nggak ada bohong besar, nggak ada bohong kecil. Bohong tetap bohong gitu loh. Jadi kalau misalkan kita bilang udah di jalan nih, katanya masih di rumah, itu tetap dosa tuh. Saya nggak bilang sekarang ya, karena kategori orang dikit dosa, kira orang malas ikut Tuhan gitu kan. Kenapa? Karena kok tuh banyak peraturan sih gitu kan. Dan Tuhan membuat peraturan itu supaya orang-orang itu hidupnya tertib gitu lah. Nah, bagi saya bukan masalah dosa atau nggak dosa, Ren. Tapi etis nggak etis. Jadi orang itu bisa dipercaya mana ada omongan. Ya ada omongan. On the way nih. Nah, kata on the way kan di mana on the way nih? Berarti kan kalau kita menangkap dalam perjalanan kan sudah menuju ke sana kan ya? Iya, betul. Betul kan? Nah, tapi ternyata kalau kita mau jabarin ke bawah, on the way kan macam-macam. Dia berjalan dari kamar ke garasi pun on the way. Ya kan? Udah ada niatan untuk dia berjalan kan? Tapi ternyata belum berjalan menuju ke rumahnya, tapi sedang berjalan dari kamarnya ke halaman rumahnya, dia nunggu ojol dulu gitu kan ya. Itu on the way kan? Gitu loh. Nah, maksud saya gini, bukan perkara dosa atau nggak dosa. Saya perkara bisa nggak orang itu dipercaya atau tidak dipercaya. Gitu loh. Kalau orang itu bilang on the way dalam perjalanan, harusnya
Kalau saya biasa gini, Om di mana Om? Dalam perjalanan. Itu saya udah benar-benar dalam perjalanan. Bukan dari kamar ke ruang tamu, bukan ke ruang tamu, ke jalan depan rumah gitu kan. Tapi benar-benar jalan ya? Iya gitu. Kan sekarang orang biar dianggap udahlah kita buat orang itu tenang lah, gitu kan, supaya dia nggak menanti-nanti, nggak kepo gitu, nggak ribet. Nah, lebih baik gue ngomong on the way aja deh. Ternyata dari rumah saya di daerah Kayu Putih ke Kelapa Gading, kok menunggu 2 jam belum sampai gitu kan. Harusnya estimasi cuma paling lama setengah jam. Ternyata dia on the way dari kamar ke kamar mandi ke ruang tamu nunggu ojek online 1,5 jam, baru setengah jam berjalan. Nah, bagi saya orang yang seperti ini tidak bisa dipercaya. Oke, gitu deh. Oke, itu tadi pandangan dari Om Bimo ya. Thank you Om Bimo. Kalau menurut Om Farul gimana nih? Ada nggak sih bohong besar, bohong kecil? Kalau gue sih semenjak kenal firman Tuhan ya, bro, gue dapat di Matius 5 ayat 37. Di situ dikatakan, jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Ya kan? Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, jadi sebenarnya ya kalau kita sudah menjadi orang yang benar-benar percaya, ikut Tuhan dengan tulus, lo harus bisa katakan iya atau tidak, gitu loh. Karena kalau kita lihat, bohong itu adalah suatu benih, Ren. Gitu loh. Kenapa benih? Karena lo nabur benih bohong, lo someday akan dibohongin, gitu loh. Ya, jadi apa yang lo tabur lo akan tuai. Contohnya si Yakub, ya kan, bohongin siapa? Si Esau, betul nggak? Kemarin kayak kawannya Pase. Terus juga akhirnya menuai kebohongan juga, dibawa sama pamannya Laban. Kerja sekian tahun dikasih Ribka ya, istrinya ya, yang disuka ya. Akhirnya dikasih kakaknya Lea. Nah, jadi bagi gue bohong itu jangan dijadikan kebiasaan, gitu loh. Jadi dihilangkan gitu. Walaupun kita melihat, Pak, nggak apa-apa bro, sedikit bohong demi kebaikan. Bagi gue tuh kalau bagi gue pribadi ya, bohong itu harus ditinggalin gitu loh. Ya harus gitu loh. Dulu kita tukang bohong nih, ya jangan dibohongin lagi lah gitu loh. Siapa sih yang mau dibohongin, bro? Betul nggak? Iya. Nggak ada yang mau dibohongin. Dalam hubungan dimanapun, ya nggak usah bohong. Katakan iya, jika iya, katakan tidak, katakan tidak. Makanya dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat 12 dikatakan bahwa supaya kamu jangan kena hukuman. Nah, artinya apa? Ternyata ada konsekuensinya. Hukuman itu tidak hanya bentuk kematian atau neraka, tetapi ada hukuman sosial, gitu loh. Nah, jadi kalau lo udah dalam bisnis berbohong, ya nanti kedepannya tidak bisa dipercaya lagi, Ren. Gitu. Gue pernah ngalami sih, punya teman pelayanan gitu ya di daerah, kita udah nungguin, tadi kata Om Yu bilang, di mana Om? On the way. Ternyata baru bangun tempat tidur on the way-nya. Ya kan? Sama berarti kita ya. Iya, bener Om, ini pengalaman gue gitu kan di daerah kan. Di mana? Kita udah di gereja, ya kan? Kita udah ready. Sampai ibadah molor setengah jam lebih. Gara-gara ini orang. Nah, jadi besokannya gue bilang sama pimpinan, Pak, kalau bisa jangan tempatin di sini, dibilang gitu. Kenapa? Karena dibilang on the way, ternyata masih tempat tidur. Kenapa? Karena kalau kita pelayanan udah telat, kasih jemaatnya, Ren. Gitu loh. Jadi bagi gue, yang kitab sudah dibilang sih, contohnya kayak Abraham, bohong sama raja, bahwa ini Sarah ini adalah saudaranya. Betul nggak? Tapi ada efeknya. Nah, jadi bagi gue sih, ya dihilangkan lah. Gitu loh. Yang kedua bagi gue, jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Karena sesuatu yang kita perbuat nanti akan dipertanggungjawabkan sama Tuhan. Itu sih bagi gue sih. Ya, betul banget Om Farul. Kan kita juga tahu ya bahwa kebohongan itu kan ada, ya kalau kita ingin bilang gimana ya, kalau misalkan kita sudah terbiasa untuk bohong kecil, nanti lama kita menganggap ini apa ya, oh ini bohong kayak gini nih nggak apa-apa nih, coba gila, akhirnya bohongnya lebih besar, akhirnya jadi yang namanya pembohong lah orang ini. Kan? Nah pada akhirnya juga
Pernah dengar nggak sih kata-kata bahwa kebohongan yang diucapkan terus-menerus akan jadi suatu kebenaran? Bener, setuju, gue percaya gue. Nah, ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Misalkan nih ya, kita nggak tahu apa-apa nih, tiba-tiba kita dibohongi dengan contoh lah, misalkan Om Bimo ngomong sama aku, padahal bohong nih, si Om Fahrul kemarin habis mencuri loh. Contoh nih. Nah, terus minggu depannya lagi Om Bimo ceritakan hal yang sama lagi. Nah, akhirnya nanti ujung-ujungnya aku jadi percaya bahwa oh iya nih ternyata si Om Fahrul begini-begini. Nah, itulah yang kebohongan berujung akhirnya aku mempercayainya sebagai kebenaran. Inilah yang bahaya nih. Terus tadi ada statementnya Om Fahrul yang bilang kalau bohong sedikit lah untuk kebaikan nih, gitu kan? Bohong sedikit untuk kebaikan. Nah, menurut Om Fahrul, ada nggak sih bohong yang untuk kebaikan gitu? Sebenarnya bagi gue ya, kata bohong itu kan kata Om Bimo tadi dikutip oleh Imamat dalam Keluaran pasal 20 juga tentang 10 hukum Taurat, betul nggak? Jangan dusta. Nah, kata dusta ini kalau gue tadi telah kemarin gue belajarin dusta itu sama juga pembohong gitu loh. Jadi kalau lo bohong itu maupun kecil mau besar, kata Om Bimo tadi benar, tetap dosa is dosa gitu loh. Nggak ada kompromi sih bagi gue, gitu sih. Orang kalau kompromi berarti bukan anak Tuhan. Oke. Sih, begitu gitu sih. Kalau menurut Om Bimo gimana nih? Bohong demi kebaikan nggak Om Bimo? Ini Ren, gue tipe orang yang paling nggak suka dibohongi orang lain. Iya, sama Om Bimo. Paling nggak suka gitu. Sama gue juga. Makanya kenapa gue berusaha memberikan yang apa adanya gitu, utuh gue apa adanya. Sehingga biarpun omongan gue bagi orang nggak berkualitas, nggak apa-apa. Yang penting gue ngomong apa adanya. Betul. Seadanya, sewajarnya, dan nggak bertambah-tambah bumbu gitu kan ya. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah, lu mau dipakai Tuhan atau mau dipakai setan, iblis gitu kan? Karena kita katakan bahwa iblis bapak pendusta, gitu dong ya. Di dalam diri ada kebenaran gitu. Makanya kita nggak usah ngomong dosa dulu deh, tapi maksudnya gini, lu mau dipakai siapa sih? Yes. Kalau dipakai Tuhan, biarpun omongan lu sederhana, kita tuh orang yang bukan apa-apa, tapi karena Tuhan, gitu, kita jadi orang yang luar biasa sama Tuhan. Dibanding lu bangun diri lu dengan kebohongan, ya, terus lu merasa orang, oh kerennya gitu, bombastis ya hidupnya gitu. Tapi ternyata ketika orang itu mendapati kita bukan sesuai dengan apa yang kita omongkan, yang malu tuh justru kita sendiri. Setuju gue. Yang malu justru kita sendiri. Jadi kalau kita keluar rumah semua branded gitu, ya tiba-tiba ya branded kan sekarang model KW-KW banyak nih ya, ada super gitu kan. Iya betul. Premium gitu. Mungkin nggak ada solar, nggak ada Pertamax gitu kan. Bensin dong Om. Ya kan? Terus suatu saat teman gue tuh ada kayak gitu Ren. Dia pakai branded semua, dan terus dia ngomong megah dan wah dan sebagainya. Bahwa barang-barang tuh semua brand asli gitu. Nah someday gue lagi masih stay di Singapura gitu ya. Terus teman gue datang ke Singapura nih, ya. Terus kita jalan lah ke beberapa mall yang di Orchard gitu ya. Terus masuklah dia ke sebuah etalase yang brandnya tuh asli. Sampai di situ tas yang dia pegang itu ada ada L dan V itu, ya. Terus dia masuk ke situ dan tiba-tiba nggak boleh keluar dari etalase itu. Ya. Kenapa? Ternyata semua SPG atau SPB yang di sana udah tahu barang yang mereka jual tuh kualitasnya bagaimana, ya. Terus tipenya bagaimana, warnanya apa, coraknya bagaimana. Nah, berarti ada barang yang dia pakai itu tidak sesuai dengan apa yang mereka jual selama ini. Mereka tahu jeli banget. Akhirnya orang itu dipegang, lalu dibawalah ke ruangan sana. Ditanya, mana itu license-nya, mana itu sertifikat dari barang tas itu. Gitu. Terus, oh ini asli kok, asli gitu. Terus, ya mana kalau asli mana gitu. Akhirnya saya nemenin orang itu, terus dia ngaku dia beli yang super gitu loh. Oh, dia nggak super, ya dia bilang kayak premium pertama tadi kan. Gitu. Nah, akhirnya orangnya merasa malu sama saya. Kenapa? Karena selama dia kenal sama saya dan saya kenal dengan dia barang gue semua brand kok, gitu. Branded banget. Terus ini semua asli kok. Ini saya beli mahal. Dia ngomong lah sebutlah beberapa negara gitu. Nah, ternyata kan barang yang dia beli itu ternyata tuh barang yang langka, yang diproduksi cuma 10 di dunia gitu kan. Wih, ini orang kaya raya berarti kan.
ternyata barang itu palsu gitu. Nah, apa feedbacknya buat saya? Saya nggak percaya sama orang ini. Betul. Gitu. Nah, orang ini pun akhirnya malu sama saya. Nah, bagaimana kalau itu kejadian di kita semua yang mendengar hari ini, ya? Terus lu ngomongin gede gitu, omong doang, ya kan? Terus orang Batak bilang nagodang hatami, jangan ngomong besar gitu kan ya? Tiba-tiba omongan lu nggak sesuai dengan kenyataan gitu kan? Coba pikirin deh, nggak usah ngomong dosa dulu, tapi bagaimana muka lu mau taruh di mana gitu kan? Terus kasus ini kan bukan hanya face to face saya dengan teman saya ini, tapi ternyata sudah masuk dalam jalur hukum gitu. Di Singapura kayak gitu lu harus bayar sesuai barang yang lu beli. Akhirnya dia beli KW Super tadi dengan cuma 2 juta misalkan. Barang itu harga 60 juta, harus bayar. Gitu. Akhirnya ada kerugian yang dia terima dari kebohongannya. Iya, ada betul. buah yang dia terima dari sebuah kedusanya dia gitu. Nah, bayangkan kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, ya, lu ngomong sama orang, gua orang kaya dan sebagainya, bagi kita tuh nggak urusan kayak lu mau pakai brand apa, yang penting cocok gak sama kita, nyaman gitu. Ya, nyaman gak sama kita, gitu. Saya pakai baju ya biasanya begini kan, saya suka pakai yang baju yang normal lah, karena bagi saya tahu ukuran besar badan saya ini susah dapatnya kan. Kalau teman saya bilang gini, kalau susah lu beli spray sama karung goni, lu pakai baju gitu. Bagi saya, yang penting gue jadi diri gue sendiri. Gitu. Gue ngomong apa adanya, gue hidup gue apa adanya. Ya seperti gue pernah bilang di sesi sebelumnya kan ya, di episode sebelumnya, bahwa ketika saya join di The Way ini, Pak saya bilang kita harus jadi diri kita sendiri. Gitu. Lu jangan seperti malaikat, orang mikir lu keren, wah dan sebagainya, tapi dibangun di dasar dari sebuah kebohongan. Gitu, Ren. Oke. Jadi, tapi sebenarnya gini, tadi aku juga sempat mikir ya, gimana kalau misalkan kita ada di posisi yang kalau kita bohong kita aman, tapi kita nggak bohong justru nggak aman. Masalah. Gimana tuh posisinya? Misalkan kita ada di posisi yang seakan-akan kita memang harus berbohong supaya kondisi di sekitar kita tuh nggak jadi keruh. Nah, ada tuh suka kayak gitu. Nah, pada akhirnya kita memilih, udah deh kita bohong aja deh. Karena untuk menjaga kondisi dan situasi gitu. Nah, gini Ren, kalau hal itu, ini kembali lagi, orang itu percaya nggak bahwa apa yang diucapkan dengan jujur, itu Tuhan bela gitu loh. Kan orang berpikir kalau contoh gini, waduh kalau saya nggak ngomong apa adanya, terus situasi keruh nih, terus contoh lah masalah pajak lah ya, beberapa perusahaan pasti biasanya bohongin pajak nih, gue fair-fairan aja, perusahaan gitu tuh, gitu kan ya, terus dia akhirnya berbohong dengan angka-angka pajak itu gitu, terus kalau dia ngomong jujur, perusahaan marah nih, bosnya marah, kok lu nggak upgrade, kok nggak lu utak-utik tuh angka gitu kan ya, kenapa nggak dibuat BIM salah BIM, abrak-adabrak, supaya pajak lu nggak tinggi. Nah, balik lagi Ren, yang dia lakukan ketika dia membohongi pajak, ya, terus perusahaan itu nggak membayar pajak semestinya, hari itu dia lolos, ya. Tapi kan orang pajak ada sistemnya ini kan dia baca, ya. Terus someday kedapatan lagi orang perusahaan ini ketahuan menunggak pajak, ya. Terus yang dikerjakan bosnya bilang, saya nggak tahu, saya bukan bagian pajak, tapi anak buah saya. Pada saat dia melakukan pembohongan pajak, perusahaan lolos dengan pajak yang besar gitu kan ya. Terus dia merasa aman, akhirnya dia dapat keuntungan, dapat fee dari bosnya. Tapi kan ada buah yang dia lakukan, dia terima di hari ke depan, Pak. Gitu. Akhirnya ketika perusahaan ini dianggap bermasalah pajak sama orang pajak, si bosnya bilang, waktu itu yang kerjakan si A diambil, mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan. Nah, itu kan banyak kasus di dunia orang kerja gitu. Terus ada juga di dunia pelayanan lah contoh gitu. Terus kayak contoh kalau kita bilang kan banyak orang kayak contoh Ananias Safira, ya kan, diperhadapkan untuk dia ngomong jujur masalah uang hasil tanah, ya dong. Nah, saya ulangi dari awal tadi, kita mungkin bisa membohongi banyak orang deh, tapi Tuhan nggak bisa dibohongi. Betul. Setuju. Ketika dia ngomong A, yang dia terima ternyata yang dihasilkan B, apa terjadi dengan mereka? Ada sambaran dari Tuhan kan bagi mereka kan, sehingga mereka menerima konsekuensinya. Nah,
bagi saya lebih baik saya takut dengan konsekuensi saya dengan Tuhan dibanding konsekuensi dengan saya dunia. Dengan dunia, maaf ya, kalau saya ngomong sebagai orang laki-laki, gue nggak takut dengan hukum kok, maksudnya. Kalau gue berbuat salah kriminal, gue terima konsekuensinya, ya. Paling cuma menjalani beberapa tahun ke depan. Tapi ketika gue beberapa tahun ke depan sudah melakukan tanggung jawab gue, ya, di hadapan Tuhan, Tuhan panggil gue pulang, gue gitu lah. Gue nggak punya beban apa-apa lagi, bahwa gue tahu ketika gue salah, gue sudah mempertanggungjawabkannya. Gitu. Dibanding gue bohongin orang lain lalu lolos, tapi ketika Tuhan ada di pengadilannya Tuhan, wah, lolos. Gue nggak bisa masuk ke sana, nggak lolos gitu. Udah badan gue gede, nggak lolos, susah. Gitu sih, Ren. Oke, kalau dari pandangan Om Fahrul nih gimana nih? Gue inget film Sidul lah sekolahan tuh. Oke. Almarhum Benyamin bilang, ya saudara gue. Dia bilang, Dul, lo hidup jujur supaya hidup lo mujur. Hidup jujur supaya mujur. Gue cari tahu, maksudnya jujur gimana gitu kan? Memang jujur itu bagi orang dunia bego gitu loh. Bagi orang dunia tuh dianggap lo ngapain sih terlalu jujur, ya? Tapi gue inget pesan itu dalam film itu, jujur supaya mujur. Nah, ternyata kalau kita lihat dari dua sisi, ternyata orang jujur itu disuka sama orang. Gitu loh. Terutama dalam dunia kerja dan dunia pelayanan tuh orang senang jujur. Apalagi seorang hamba Tuhan pasti jujur. Gue ada kisah temen gue seorang GM salah satu hotel. Tadi Om Bimo sempat masalah pajak. Gue langsung teringat temen gue di Makassar, di GM. Dia bilang sama gue, bro, gue punya owner, dia nggak bayar pajak sekian tahun. Dan gue mesti mengaudit supaya pajak gue ini supaya nggak besar. Supaya omset hotel gue naik. Cuman hati nurani itu masih dibohongin, Om Bimo. Yes, betul. Karena dia anak Tuhan, gitu loh. Ownernya juga anak Tuhan juga. Nah, itu jadi dilema, Om Bimo. Kan? Ownernya anak Tuhan, GM-nya anak Tuhan. Gue bilang gini sama temen gue, bro, apa yang hati nurani lo bilang, lakuin. Gue bilang. Karena lo bohong, bukan hari ini lo tuai. Ke depan lo kan tuai. Gue bilang gitu. Memang ada risikonya, Om Bimo sama Ren. Ada risikonya. Cuman gue bilang gini, kalau emang Tuhan bilang lo harus jujur dalam pekerjaan, jujur aja. Gue yakin pasti Tuhan bela. Nah, benar Om Bimo tadi bilang bahwa lo percaya nggak dengan Tuhan, gitu loh. Makanya gue bilang tadi sama temen gue, akhirnya dia karena dia nggak mau neko-neko, dia nggak mau mengaudit pajak untuk dikurangin, dia ngomong apa adanya gitu loh. Karena nanti walaupun nanti ditanya sama orang pajak, pasti yang kena bukan ownernya, Om. Yang kena adalah GM-nya. Karena dia mengatur semuanya, karena dia general manager. Jadi mengatur semuanya, dari semua pajak, semua karyawan, gaji, dia ngatur. Akhirnya dia memutuskan, gue mau jujur. Gitu. Akhirnya memang ada konsekuensinya, Om. Ada konsekuensinya, akhirnya dia putus kerja. Gue bilang, gak apa-apa, bro. Pasti Tuhan buka jalan. Benar. Waktu dia keluar dari Makassar ke Jakarta, dapat kerjaan lagi GM juga di hotel yang berbeda. Tantangannya sama juga. Ternyata memang benar, Om Bimo. Ternyata para pengusaha ini untuk jujur sangat amat langka, Om. Betul nggak, Om? Tidak hanya di luar Kristen, ya. Ternyata pengikut Tuhan pun sama, tidak jujur. Nah, ini yang bagi gue di PL, di Pentatuk, ya, di hukum Musa, jangan dusta, ya kan, katakan iya jika iya, Matius 5:17, di Yakobus 5 juga dikatakan ada hukumannya. Nah, bagi gue benar, Om Bimo, ya, jangan sampai kita untung di dunia, nanti buntung di sorga. Lebih baik hasil sedikit dengan kejujuran, tapi kita diberkatin. Kasus kedua nih, Om, kasus kedua nih, gue di Toraja, ada satu pasar, namanya itu pasar hewan, gitu loh. Pasar Bolu. Nah, di situ pasar Bolu di Toraja. Ya, jadi gue senang belanja, Om Bimo, ke pasar beli cabe, ya kan, beli sayuran, masak sendiri. Suatu ketika gue pengen beli cabe namanya lada kotokon. Itu lada ciri khas orang Toraja. Lada, itu cabe, Om. Cabe lada kotokon, model kayak paprika. Cabe. Paprika. Kayak paprika kecil-kecil.
Nah, itu sekilonya kalau sekilo atau berapa aku lupa, beli 1 tangkap gitu dari, lu kalau tahu nggak sabun colek yang model cup gitu. Nah, dia itu punyanya yang dari besi tapi dia dimuncungin pantatnya, Om. Jadi pantat dimuncungin, jadi muncung ke atas gitu. Seolah-olah cabenya penuh, full, melimpah. Ternyata enggak, pantatnya disodok ke atas gitu loh. Nah, gue bilang gini, Bu, berapa cabai harganya sekian, Pak, ya kan? Waktu saya beli deh 1 tangkap gitu kan, waktu saya beli, saya lihat tempatnya, Ren sama Om Bimo, itu tempatnya itu nggak rata pantatnya, tetapi pantatnya agak dinaikin ke atas gitu, ngerti nggak? Jadi seolah-olah penuh, tetapi dibohongin kita. Dibilang, wah kacau. Bu, kenapa begini, Bu? Si bilang, ini nggak benar, si bilang. Enggak, Ji, Pak, memang di sini begini, Pak. Wah, nggak benar, dibilang nih. Ternyata dia pakai kalau salib, Om. Pakai kalau salib, haleluya, puji Tuhan. Dia nggak tahu yang beli pendeta, ya kan? Nah, jadi bagi gue sih, kalau mau jualan ya jujur aja. Walaupun untuk dikit, tetapi kita diberkati. Yang kedua, ketiga nih, ada jemaat simpatisan gue di Toraja. Dia ini seorang namanya distributor beras gitu. Nah, dia ini gue dipanggil, Pak, bisa nggak Pak pelayanan ke rumah saya mau sharing, saya mau konseling, saya punya masalah. Masalahnya apa? Dia lagi karena kasus, karena penipuan segala macam lah. Jadi dia suka cerita, ini ibu punya beras, tapi disortir lagi. Jadi beras bagus, disortir sama beras yang udah pecah-pecah gitu loh. Jadi dia dicampur, kadang dikasih batu-batu kecil gitu supaya itu karung berat gitu loh. Dijual di pasar di Toraja. Nah, akhirnya ketahuan sama orang bahwa beras ini beras yang nggak bagus gitu loh, bilangnya bagus. Nggak lama di penjara, Om. Di penjara karena penipuan, karena barang-barang yang dari pemerintah tapi yang dikelola. Nah, jadi benar bahwa setiap perbuatan kita itu pasti ada hukumannya, kata Yakobus 5. Gitu loh. Jadi bagi gue sih, ya saran gue nih, bagi teman-teman yang menyaksikan di acara ini, yang penjual, bisnismen, ayo deh belajar deh, gitu loh. Kita boleh kok untung, kita boleh kok mendapatkan hasil, tapi sewajarnya, Om Bimo, betul nggak? Sewajarnya. Makanya gue punya prinsip, gue pernah baca buku prinsip orang Chinese jualan tuh, untung dikit tapi jalan. Gue seneng tuh. Siapa sih yang jual nggak mau untung, pengen untung, cuman caranya yang bagus, timbangannya dibenerin, jangan diubah. Betul. Zaman dulu beras yang pakai yang pakai baja tuh, nah itu kadang suka dibohongin tuh. Nah bagi gue sih, ayolah kita belajar untuk jadi anak Tuhan yang jujur, karena jangan sekarang lo nikmatin hasilnya, tapi ke belakangnya lo akan menuai yang apa yang lo tabur. Itu sih bagi gue. Oke. Berarti ini pesannya saling berkaitan ya, berkesinambungan. Kalau tadi Om Bimo bilang mungkin orang-orang yang bohong di dunia itu bisa lolos gitu dari penghukuman dunia, tapi dia nggak bisa lolos dari nantinya penghukuman Tuhan. Terus tadi Om Farul bilang bahwa ayolah, apalagi kita nih mungkin yang menyaksikan di sini ya, ada anak-anak Tuhan yang usahawan terus bisnis gitu kan. Ayo biarpun untung kita kecil gitu, tapi berusahalah dengan cara yang baik gitu, cara yang elegan gitu, nggak dengan membohongi, nggak dengan mengurangi takaran dan sebagainya macamnya gitu. Nah, karena kita tahu gini, ketika kita usaha pun ya, kita harus ingat bahwa hasil duit usaha kita itu kan untuk memberi makan keluarga kita juga. Benar. Betul dong. Nah, untuk makan kita juga, duit usaha kita ini bukan hanya untuk kita seorang doang, tapi untuk yang lain juga gitu. Nah, masa mau sih misalkan ya, maaf nih kita orang Kristen nih ya, hasil usaha kita, dan kita tahu usaha kita itu misalkan membohongi orang lain. Duit yang kita terima itu karena kita membohongi orang lain. Nah, duit itu masa kita juga masih mau kasih ke persembahan? Berarti kan maksudnya gini loh, hasil usaha membohongi orang terus kita berikan ke Tuhan, kayak kurang etis aja kalau menurut aku nih ya. Kayak kurang bagus aja. Ada yang langkah baik itu mendingan kita usaha yang benar gitu, untung kita kecil, kita masih bisa kasih perpuluhan, tapi hasil dari kejujuran. Jadi orang rumah kita makan juga dengan hasil kejujuran, kita makan juga dengan hasil kejujuran, nggak dengan membohongi, tipu sana sini gitu kan.
Tipsani. Itu pesan yang bagus banget, ini saling berkesinambungan. Oke. Ada pesan-pesan terakhir nggak nih? Mas Bimo, Om Farul, quotes. Enggak, quotes. Ini kan kita mau bubaran, kita nyambung lagi. Nih, kalau pesan gue gini, ambil untung itu boleh, ya, tapi jangan kegedean, gitu. Hidup jujur itu menguntungkan kok. Untuk apa? Untuk kehidupan kita yang kedepannya. Gitu sih, Ren. Oke. Nggak nyambung ya? Lah benar dong. Enggak. Benar. Tapi kalau boleh aku tambahin dikit, untung boleh. Tapi jangan buat orang lain jadi buntung. Jadi kita jangan makan keuntungan orang lain. Ya. Jangan bikin orang lain susah karena kita ingin dapat keuntungan. Yuk, lanjut Om Farul. Kalau gue sih punya pesan ya, hiduplah jujur kalau mau tenang. Oke. Nggak dikejar-kejar dengan rasa ini ya, rasa bersalah. Kalau dari aku sih pesannya satu, bohong itu dosa. Oke, zaman gue waktu muda tuh, Ren. Bohong. Kamu tukang bohong. Oke. Pokoknya apa adanya aja lah, pokoknya hidup. Ya, betul, hidup jujur. Yang dari kecil kejujuran dimulai dari kecil, maka nantinya akan ada kejujuran besar yang akan dibukakan. Thank you Om Farul, thank you Bimo untuk bincang-bincangnya. Sampai ketemu lagi, sehat-sehat terus di rumah aja, lagi PSBB ya. Jangan keluar-keluar ya. Iya. Jangan nakal ya. Jangan nakal ya, di rumah aja ya. Thank you semua ya. Oke, thank you. See you. Berarti the best.